Perkenalkan, nama saya Jennifer Mikaela Tunggal dari Angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil review 2 jurnal ilmiah yang membahas tentang produk pasta gigi dan bubuk pemutih berbahan dasar arang aktif. Akhir-akhir ini, produk pasta gigi berbahan dasar arang ini menjadi sangat populer, baik di kalangan remaja maupun kalangan orang dewasa. Banyak produk di pasaran mulai dari pasta gigi, bubuk pemutih, hingga masker gigi yang mengklaim dapat memutihkan gigi secara alami hanya dengan beberapa kali pemakaian. Klaim seperti yang mereka gunakan itu adalah 100% natural whitening atau chemical free, yang mana ini sering digunakan dalam strategi pemasaran mereka. Di Instagram, di TikTok, dan bahkan di YouTube, banyak influencer dan selebriti memperlihatkan hasil instan setelah memakai produk pasta gigi berbahan dasar arang. Tapi pertanyaannya adalah, apakah benar arang aktif bisa memutihkan gigi? Atau hanya memberikan efek sementara yang sebenarnya tidak akan bertahan lama? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami telah menganalisis 2 jurnal dengan pendekatan berbeda, tetapi saling melengkapi. Jurnal utama yang kami analisis berjudul Charcoal-Based Dentifrices and Powders, Analysis of Product Labels, Instagram Engagement, and Altmetrics, yang membahas dari sisi pemasaran dan juga popularitas pasta gigi berbahan dasar arang, yaitu bagaimana produk tersebut diklaim, dipromosikan, dan juga diterima oleh masyarakat. Lalu, sebagai jurnal pembanding, kami juga menganalisis jurnal yang berjudul Can Charcoal-Based Dentifrices Change the Color Stability and Roughness of Bleached Tooth Enamel and Resin Composites, yang membahas dari sisi ilmiah eksperimental, yaitu bagaimana arang benar-benar mempengaruhi warna dan permukaan enamel gigi secara langsung di laboratorium. Dengan membandingkan kedua jurnal ini, kami dapat memahami 2 sisi yang berbeda dari penggunaan arang aktif untuk produk pasta gigi, yaitu bagaimana produk ini menjadi tren populer di masyarakat, serta bagaimana efektivitasnya dibuktikan secara ilmiah. Sekarang, kita akan mulai dengan pembahasan jurnal pertama yang berfokus pada tren dan bukti literatur. Jurnal utama yang ditulis oleh Bowler dan rekan-rekannya pada tahun 2021 berjudul Charcoal-Based Dentifrices and Powders, Analysis of Product Labels, Instagram Engagement, and Altmetrics. Penelitian ini tidak dilakukan di dalam laboratori, melainkan berbentuk kajian observasional dan literatur yang deskriptif. Peneliti meninjau berbagai produk arang komersial yang beredar di pasaran. Mereka menganalisis label produk, klaim pemutihan, serta bahan aktif yang tercantum di kemasan. Selain itu, mereka juga mempelajari bagaimana merek-merek tersebut mempromosikan produknya di media sosial, terutama Instagram. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar produk arang mengklaim kemampuan pemutihan gigi, namun hanya sedikit yang mencantumkan bukti ilmiah atau bahan pemutih aktif seperti hydrogen peroxide atau carbamide peroxide. Banyak produk yang menggunakan istilah natural whitening tanpa menjelaskan mekanisme kimia di baliknya. Peneliti juga menemukan bahwa komposisi bahan abrasif dalam banyak produk pasta gigi ini tidak dijelaskan secara rinci. Padahal ukuran dan kekasaran partikel arang bisa mempengaruhi potensi abrasi pada enamel gigi. Di media sosial, produk pasta gigi berbahan dasar arang menunjukkan engagement rate yang tinggi, seperti banyaknya like, komentar, dan bahkan promosi berbayar. Ini menunjukkan bahwa tren pasta gigi dari arang berbahan dasar arang aktif ini lebih banyak digerakkan oleh faktor estetika dan pemasaran digital, bukan oleh hasil penelitian ilmiah yang kuat. Selanjutnya, peneliti juga melakukan analisis altmetrics, yaitu mengukur seberapa sering artikel ilmiah tentang arang ini dibagikan di internet. Hasilnya, mereka menemukan bahwa jurnal artikel yang viral tinggi, tapi kualitasnya bukti ilmiahnya masih lemah. Sebagian besar peneliti sebelumnya tidak menunjukkan hasil signifikan terhadap efek pemutih arang. Bahkan ada yang melaporkan efek samping seperti peningkatan kekasaran pada lapisan enamel gigi dan penurunan warna kilap gigi mereka. Dari jurnal ini, kita dapat menarik kesimpulan, meskipun produk pasta gigi berbahan arang aktif ini populer dan menarik secara visual,
serta klaim pemutih yang ditawarkan ini tidak didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Produk ini mungkin dapat menghilangkan noda pada permukaan gigi, tetapi tidak memiliki efek pemutih permanen pada enamel. Untuk membuktikan hal ini secara eksperimental, kami juga telah menganalisis jurnal pembanding dengan judul Can Charcoal-Based Dentifrices Change the Color Stability and Roughness of Bleached Tooth Enamel and Resin Composites, di mana pada jurnal ini dilakukan penelitian laboratorium untuk menilai efek arang terhadap warna dan juga tekstur enamel gigi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai apakah pasta gigi berbasis arang benar-benar dapat memutihkan gigi, sekaligus melihat apakah ada efek samping terhadap kekerasan dan juga warna permukaan enamel. Penelitian ini menggunakan 132 gigi sapi atau bovine enamel sebagai model. Hal ini dikarenakan struktur mikroskopiknya yang mirip dengan enamel manusia. Sampel dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, kelompok kontrol yang disikat dengan pasta gigi fluoride biasa. Yang kedua, kelompok yang disikat dengan pasta gigi berbasis arang. Dan yang terakhir, kelompok yang disikat dengan bubuk arang murni. Semua sampel disikat menggunakan mesin penyikat mekanis selama 12 bulan. Dan peneliti juga mengukur perubahan warna menggunakan spektrofotometer, kekasaran permukaan menggunakan profilometer, dan warna permukaan atau gloss untuk menilai estetika enamel. Hasilnya menunjukkan bahwa pasta gigi arang tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dibandingkan pasta gigi fluoride biasa dalam hal perubahan warna. Yang kedua, bubuk arang justru meningkatkan kekerasan dan menurunkan warna enamel. Dan yang terakhir, secara mikroskopis, partikel arang terlihat menempel pada permukaan enamel dan berpotensi mengikis lapisan luar jika digunakan terus-menerus. Dengan demikian, penelitian ini menegakkan bahwa produk arang tidak memiliki kemampuan bleaching yang sejati. Arang hanya bekerja secara mekanis, yaitu menggosok noda di permukaan, bukan secara kimiawi yang mengubah pigmen warna. Jika kita bandingkan dengan jurnal utama yang pertama, hasil keduanya sangat konsisten. Jurnal utama menjelaskan bahwa tren arang terbentuk karena strategi pemasaran dan visualisasi yang menarik. Sedangkan jurnal pembanding atau jurnal yang kedua memberikan bukti ilmiah bahwa arang itu tidak efektif memutihkan gigi dan berpotensi abrasif bila digunakan dalam bentuk bubuk. Dari sisi kedua jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pasta gigi berbahan dasar arang tidak terbukti efektif memutihkan gigi secara ilmiah. Meskipun tampak menjanjikan secara visual, namun hasil laboratorium menunjukkan bahwa efek pemutihnya ini tidak signifikan dan dalam jangka waktu yang panjang bisa menimbulkan abrasi serta penurunan warna kilam pada enamel. Sementara itu, dari sisi sosial media dan pemasaran, popularitas produk berbahan dasar arang ini lebih banyak didorong oleh tren media sosial dan influencer, bukan oleh bukti ilmiah yang kuat. Ini menunjukkan bahwa pentingnya literasi kesehatan bagi masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh promosi produk yang belum terbukti secara klinis. Sebagai calon dokter gigi di masa depan, kita diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Semua bentuk perawatan dan produk sebaiknya selalu dikaji berdasarkan bukti ilmiah, bukan hanya berdasarkan popularitas atau tren pasar. Sekian yang kami bisa sampaikan. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih.